Oke, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fisiologi tidur. Tidur adalah keadaan di mana seorang kehilangan kesadaran secara temporer, di mana otak lebih berespon pada stimulus internal daripada stimulus eksternal ya. Nah, yang membedakan antara tidur, ya, kehilangan kesadaran pada tidur dengan kehilangan kesadaran karena benturan benda keras pada kepala gitu ya, atau karena anestesi gitu ya. Nah, ini ada karakteristiknya ya. Jadi karakteristik dari tidur adalah ini terjadi secara natural, ya. Kemudian punya siklus ya, dan ada regulasinya, dikontrol, dikelola oleh otak kita, dan mudah untuk reversible, untuk kembali lagi. Jadi ketika tidur bisa dengan mudah kembali lagi untuk bangun atau terjaga atau awake ya. Oke, di sini kita membahas tentang elektroencephalogram atau EEG. Kenapa? Karena ini adalah alat yang digunakan oleh para ahli ya untuk mengcapture, untuk memeriksa atau mengukur aktivitas elektrik pada lapisan superficial dari korteks cerebral ya. Nah, ini sangat berguna, alat ini berguna untuk melihat apa sih yang terjadi di otak kita gitu ya ketika kita tidur. Nah, di sini kita bisa melihat gitu ya bagaimana apa saja aktivitas yang terjadi di otak kita ya, dilihat dari gelombangnya ya dengan menggunakan EEG tadi gitu ya. Nah, kita di sini melihat ada normal adult brain waves ya. Di sini dari atas itu ini adalah keadaan awake atau terjaga ya, di mana masih ada aktivitas mental ya, atau mental activity di sini. Nah, di sini ada gelombang beta ya antara 14 sampai 30 Hz. Nah, di sini frekuensinya tinggi tapi voltasenya rendah ya. Nah, frekuensi itu kelihatan gelombangnya banyak gitu ya, tapi frekuensi voltasenya rendah. Jadi apa ini pendek-pendek gitu ya. Oke. Nah, semakin kesadaran menurun, ya, frekuensinya semakin rendah dan voltasenya semakin tinggi. Gitu ya. Jadi kebalikannya ya. Nah, awake and resting ini mulai apa namanya ketika kita beristirahat gitu ya. Tapi masih sadar nih seperti ini ya. Ketika kita nyantai gitu, relax, rebahan gitu ya. Ini kita bisa masuk ke gelombang alfa. Jadi ini ketika kita nyantai itu ada di gelombang alfa antara 8 sampai 13 Hz ya. Nah, ketika kita tidur ya, ini kita masuk ke gelombang theta ya, antara 4 sampai 7 Hz ya. Sini tuh makin voltasenya makin tinggi dengan frekuensi yang makin rendah gitu. Kemudian di yang paling dalam ini ada deep sleep ya. Jadi di sini frekuensinya yang paling rendah dan voltasenya paling tinggi. Nah, atau disebut dengan gelombang delta. Nah, ini kurang dari 3,5 Hz. Nah, kenapa kita penting untuk tahu tentang ini ya? Ini akan berfungsi untuk kita mengetahui apa saja yang terjadi di otak kita selama kita tidur. Nah, dari hasil memotret aktivitas gelombang di otak kita, kita jadi tahu gitu ya, para ahli ya, para ahli jadi tahu, oh ternyata ini yang terjadi pada saat kita tidur gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ketika kita awake ya atau terjaga, di mana kondisinya adalah low voltage ya, dan high frequency ya. Kemudian mulai masuk ke stase 1 ya. Nah, ini juga kita bisa lihat bahwa tidur ini dibagi menjadi 4 stase. Nah, ya. Jadi tergambar di sini nih. Ya, di sini mulai ada low voltage dan mixed frequency ya. Kemudian masuk ke stase 2 ya. Di sini mulai masuk ke stase 2. Di sini mulai ada sleep spindle dan K complex. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya.
Kemudian masuk ke stage 3, di sini makin slow ya gelombangnya. Kemudian masuk stage 4. Nah, habis dari sini, nah, yang unik ya, ternyata um, siklus dari tidur ini seperti ini ya. Jadi dari 3 ke 4, balik lagi ke 3, ke 2, ke 1, kemudian di sini ada tidur REM atau rapid eye movement ya. Kemudian balik lagi ke 1, 2, 3, 4, balik lagi ke REM dan seterusnya. Nah, di saat REM ini ya, di saat REM di sini ditulis bahwa yang terjadi adalah low voltage mixed frequency ya. Jadi berbeda-beda, nanti di slide berikutnya juga kita akan lihat mixed frekuensinya seperti apa, dan terjadi rapid eye movement dan muscle atonia. Nah, apa itu muscle atonia? Nanti di slide berikutnya dijelaskan. Nah, ini kita bisa melihat ya gambaran gelombang EEG-nya ya. Ini katakanlah siklus 100% ya. Jadi satu kali tidur nih ya, satu kali tidur di mana satu kali apa namanya? Oh, ini satu kali mohon maaf, ini satu kali siklus ya. Nah, satu kali siklus itu sekitar 90 menit ya. Nah, di sini pada 4 sampai 5% dari satu siklus itu kita mengalami light sleep ya, di mana otot kita aktivitasnya jadi makin melambat ya, dan ada twitching gitu ya, ada apa namanya sedikit bergerak-gerak gitu ya. Nah, kemudian masuk ke stase 2. Nah, gambaran gelombangnya semakin melambat ya, dengan apa namanya frekuensinya semakin menurun dan voltasenya semakin besar. Nah, ini pola nafas dan apa namanya detak jantung ini menjadi semakin apa namanya rendah ya, jadi berkurang gitu ya, jadi slow juga. Nah, kemudian body temperature ini menjadi menurun ya, sedikit menurun. Kemudian di stase 3, nah ini sekitar 4 sampai 6% ya. Kalau yang tadi yang ini stase 2 cukup panjang nih ya, 45 sampai 55%. Nah, kalau stase 3 ini 4 sampai 6%, ini kategori deep sleep. Ya, ini mulai ada deep sleep di sini. Nah, brain begins to generate slow delta waves, mulai dari sel delta waves. Nah, kemudian di stase 4 ada 12 sampai 15%. Ini very deep sleep. Ya, jadi tidur yang sangat dalam. Rhythmic breathing ya, jadi nafasnya tuh khas ya kalau orang tidur. Gitu ya, mulai kalau kita dengerin tuh ya, ada dengar apa namanya, dan itu ritmik gitu ya, apa namanya pola nafasnya tuh ada ritmenya gitu ya. Limited muscle activity, jadi apa namanya aktivitas otot kita jadi terbatas gitu ya, jadi sedikit, dan otak memproduksi atau menghasilkan delta waves ya, atau gelombang delta. Nah, kemudian stase 5. Nah, ini sekitar 20-25%. Ini mulai masuk ke tahap rapid eye movement atau REM ya. Nah, di REM ini brain waves menjadi cepat lagi. Ini mirip-mirip dengan stase 1 ya. Dengan stase 1 kemudian mulai ada dreaming, mulai ada mimpi di sini ya. Dan muscle relax ya, otot relax, dan heart rate ini meningkat. Nah, pernafasan ini menjadi lebih cepat dan tapi dalam gitu ya. Nah, di sini mulai terjadi mimpi ya. Baik, itu adalah siklus tidur. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana siklus tidur tadi ya, apa yang terjadi gitu ya. Dan ini berdasarkan dari stasenya ya. Kalau di sini ini stase 1 disimbolkan N1, N2, N3 ya. Kemudian ada REM, rapid eye movement ya. Oke, di mana di sini ya EEG-nya juga terlihat ya, ini ketika kita terjaga. Nah, ini ketika kita ada di N1. Nah,
atau stase 1. Nah, ini ketika ada di stase 2. Nah, ini ada K kompleks ya. Di sini ada K kompleks. Nah, jadi ini kenapa dinamakan K kompleks ya? Ada gelombang seperti ini ya, khasnya gitu ya, ketika sudah mulai masuk stase 2 gitu. Kemudian ada slip spindles di sini. Nah, kemudian masuk ke gelombang apa namanya yang lebih lambat lagi. Di sini ada stase 3 ya. Jadi stase 1, 2, 3. Nah, jadi ngulang lagi sebenarnya dia ke stase 2 gitu ya. Jadi N1, N2, N3 biar nggak bingung ya. Kalau tadi pakainya stase 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ini lebih enak nih apa namanya menggambarkannya. Dia pakai N. Jadi siklusnya itu gini, N1, ini wake dulu ya. Terjaga, kemudian mulai ngantuk, tidur, N1, N2, N3, N2 lagi, kemudian nah di sini mulai bermimpi gitu ya. Nah, di sini terjadi rapid eye movement ya. Kemudian EEG is similar to wake ya. Hampir mirip apa namanya seperti bangun lagi gitu ya. Nah, ini mulai terjadi paradoxical sleep ya. Paradoxical sleep itu apa? Ini tidur tapi kita tuh masih apa namanya bisa mendengar gitu ya, kayak ada orang yang manggil gitu ya, atau seperti ada suara-suara gitu ya. Nah, ini antara bangun, antara tidur tapi kita setengah-setengah terbangun gitu ya. Nah, itu paradoxical sleep. Kemudian mulai terjadi mimpi, vital sign meningkat, dan muscle atonia atau terjadi sleep paralysis. Ini normal ya, yang versi normalnya nih ya. Sleep paralysis di sini adalah ini untuk mencegah bergerak saat mimpi. Jadi jangan sampai kita kalau lari pas mimpi gitu, jadi kita ikutan lari juga gitu ya. Oke. Nah, ini jadi di sini ini ya ada rentang waktunya ya. Ini 1,5 jam, 3 jam, 4,5 jam, 6, 7,5 jam. Nanti kita lihat. Oke, nah di diagram ini kita bisa melihat versi lain ya dari cara kita menjelaskan atau menggambarkan stase dari tidur ya. Kalau tadi itu stase 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang ini ya. Nah, kalau ini siklusnya seperti ini ya, pakai N1, N2, N3 ya. Nah, di sini ada EEG wave-nya ya. Kemudian di sini ada waktunya juga, ini sekitar 8 jam gitu ya. Nah, dalam satu kali kita tidur misalkan 8 jam ya, normalnya itu terjadi siklus ya. Siklus itu sebanyak 4 sampai 5 kali per malam ya. Di sini kita bisa melihat bahwa bagian N1-nya ya makin ke sini nih, makin sini makin sering ya, N1 dan N2 nih makin sering ya. Jadi makin banyak ya porsinya. Nah, sedangkan yang N3-nya ya, N3-nya ini menurun ya. Jadi ini mimpi nih di REM ini, rapid eye movement ini mimpi ya. Nah, tapi lihat di sini, ini ada kemungkinan juga ya kita kalau pas tidur itu ya. Jadi kalau bahasa Sundanya ngalindur gitu ya. Ngalindur atau bahkan kita bisa sampai terbangun gitu ya. Nah, oke, tidur lagi dalam baru bangun. Nah, seterusnya bangun gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, inilah mungkin yang tadi disebutkan di awal bahwa apa namanya tidur itu ya lebih berespon pada stimulus internal ya daripada eksternal gitu. Ya dengan kadar tertentu ya. Kalau dikeplak atau dicubit juga orang akan bangun gitu ya. Baik. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sleep regulator. Sampai jumpa di video selanjutnya.